Baik, saya Muhammad Chandra Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. Kemudian adalah tujuan pembelajaran SKI, disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dilaluinya, sehingga setiap tujuan pendidikan agama pada setiap jenjang sekolah mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Kedua, menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Ketiga, mengklasifikasi fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Keempat, menceritakan proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Saya Selvira Ningrum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang materi pembelajaran kelas 11 semester ganjil. Ada pembahasan tentang masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, kemudian ada masa pemerintahan Utsmani, kemudian ada masa pemerintahan dinasti Mughal, dan terakhir masa pemerintahan Syafawi di Persia. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak bisa dilepaskan dari munculnya berbagai masalah di periode terakhir dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abu Abbas Asy-Syaffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad. Kemudian yang pembahasan kedua yaitu Khalifah Daulah Abbasiyah. Adapun Khalifah Bani Abbasiyah dari setiap periode terdiri dari 37 orang, salah satunya yaitu Abu al-Abbas Asy-Syaffah, Abu Ja'far al-Mansur, dan Abu Abdullah Muhammad al-Mahdi. Dan selanjutnya yaitu periodisasi kepimpinan Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama, periode pertama. Pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah ini telah ditekankan dan dibangun oleh Abu Abbas Asy-Syaffah dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, sejak masa Khalifah al-Mahdi hingga Khalifah al-Wasiq. Kemudian periode kedua, kebijakan Khalifah al-Muqtasim untuk memilih an-Nasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abbasiyah dilatar belakangi oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa Al-Mu'min dan sebelumnya. Kemudian periode ketiga, posisi Daulah Abbasiyah yang berada di bawah kekuasaan Bani Buwayyi merupakan ciri-ciri utama periode ketiga ini. Keadaan khalifah lebih buruk daripada masa sebelumnya karena bagi Buwayyi menganut aliran Syiah. Kemudian periode keempat. Periode keempat ini ditandai oleh kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwayyi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama sudah kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Kemudian yang terakhir yaitu periode kelima. Telah terjadi perubahan besar-besaran dalam periode ini. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan Khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartor menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 1256 Masehi. Dan kemudian yaitu pembahasan selanjutnya, penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Wilayah kekuasaan pemerintahan Islam ini terbagi menjadi 5 besar, di mana masing-masing kelompok mencakup beberapa wilayah. Inilah bagian-bagian kelompok dan wilayah tertentu. Yang pertama, Provinsi Jazirah Al-Arab, dan mencakup 4 wilayah besar yaitu Hijaz, Yaman, Aman, dan Hijaz. Kemudian kedua, Provinsi Irak yang mencakup beberapa wilayah utama yaitu Kufah, Bashrah, Waiz, Madain, Hilwan, dan
Samara. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Ada beberapa prestasi yang menonjol yang pernah diraih oleh dinasti Abbasiyah. Bukan hanya dalam bidang agama saja, tetapi juga dalam bidang sains dan teknologi, filsafat, ekonomi, dan bidang manajemen administrasi. Keberhasilan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, bidang ilmu agama, bidang sains dan teknologi, bidang filsafat, dan perkembangan dalam bidang pendidikan, perkembangan bidang administrasi, perkembangan bidang politik, perkembangan bidang ekonomi, perkembangan bidang militer, dan perkembangan di bidang fisik. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sistem pemerintahan yang dikembangkan Bani Abbasiyah merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bani Abbasiyah mengembangkan sistem pemerintahan dengan mengacu pada 4 aspek, yaitu aspek khalifah, aspek wizarah. Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Adapun aspek kitabah, aspek hijabah. Hijabah berarti pembatas atau penghalang. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu kemunduran Daulah Abbasiyah. Ada 2 faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu faktor internal atau dari dalam sendiri, dan kemudian faktor eksternal dari luar. Adapun faktor internal yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga merupakan pemicu awal yang akhirnya berimplikasi panjang terhadap kehidupan khalifah. Kemudian faktor eksternalnya yaitu pemberontakan terus-menerus yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, Syiah, Murji'ah, Ahli Sunnah, dan bekas pendukung Bani Umayyah. Bab yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Turki Utsmani bisa disebut dengan Daulah Utsmani. Daulah Utsmani didirikan oleh suku Kayy bernama Sulaiman Shah. Sulaiman Shah mempunyai anak bernama Ertogol, dan Ertogol mewariskan kepada anaknya bernama Utsman. Kemudian Utsman inilah disebutkan nama daulah ini. Daulah Utsmani penguasanya bergelar sultan dan khalifah sekaligus. Sultan menguasai kekuasaan dunia dan khalifah berkuasa di bidang agama atau spiritual. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Utsmani. Kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lahirnya pemimpin-pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradaban. Adapun kepemimpinan Utsman I disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang membangun kerajaan di atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Kemudian ada Sultan Orkan bin Utsman. Setelah wafatnya Utsman, putranya bernama Orkan segera memangku kekuasaannya. Dia melakukan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang dilakukan ayahnya, seperti administrasi negara dan penaklukan negeri. Sultan Orkan sangat terobsesi untuk merealisasikan apa yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah tentang akan ditaklukkannya Konstantinopel oleh kaum muslim. Dia telah meletakkan langkah-langkah strategis untuk menaklukkan pengepungan terhadap ibu kota Bizantium. Kemudian ada Sultan Murad I. Setelah Sultan Orkan wafat, dia diganti oleh putranya bernama Murad bin Orkan atau juga dikenal dengan sebutan Murad I. Dia adalah sosok yang sangat pemberani, dermawan, dan agamis. Dia kokoh berpegang kepada syariat Islam. Dia berperilaku adil kepada rakyat dan tentaranya, mencintai jihad, membangun masjid, sekolah-sekolah, dan tempat berlindung. Kemudian ada Sultan Bayezid I. Dia dikenal sebagai sosok yang pemberani, cerdas, murah hati, dan besar ambisinya untuk melakukan ekspansi memperluas wilayah Islam. Bayezid sangat menaruh perhatian besar kepada masalah kemiliteran dan berencana menaklukkan negara-negara Nasrani di Anatolia. Kemudian yang ketiga atau pembahasan yang ketiga yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani, yaitu ada di bidang politik, bidang ilmu pengetahuan, bidang tasawuf, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Kemudian yang keempat yaitu kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Beberapa sebab kemunduran Daulah Utsmani yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas, administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas, wilayahnya yang sangat rumit dan kompleks, sementara administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani rumit. Kemudian ada
heterogenisasi penduduk karena banyak menguasai berbagai wilayah. Kemudian, kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Qani, kerajaan Utsmani dipengaruhi oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian terutama dalam kepemimpinannya, akibat pemerintahan menjadi kacau. Itu peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Mughal. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal di India melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi, tepatnya periode Khalji dan Tughlaq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Syed serta keluarga Lodhi. Pada masa itu kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pemikiran lama yang percaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungan sendiri. Sebagai akibatnya muncul tokoh-tokoh sentral kerajaan dari berbagai daerah yang ada di India. Kemudian ada strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Mughal. Yang pertama, Zainuddin Babur adalah pertama sekaligus pendiri dinasti Mughal. Masa kepemimpinannya merupakan masa membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya Babur masih menghadapi ancaman-ancaman pihak musuh, terutama kalangan Hindu dan Muhammad Lodhi. Sepeninggal Babur, tahta dinasti Mughal dipimpin anaknya yang bernama Humayun. Kemudian ada kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal, yaitu ada dalam bidang keilmuan, bidang politik dan administrasi pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang seni dan budaya. Kemudian ada kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Ada dua faktor kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal, yaitu faktor internal, yaitu tidak adanya jalur sukesi menimbulkan berbagai kekacauan seperti diantaranya warga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Kemudian lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Kemudian adanya serangan-serangan dari luar negeri seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi. Bab yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi di Persia. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Daulah Syafawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Syafawiyah, didirikan pada waktu yang hampir sama dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Syafawiyah diambil dari nama pendirinya Syafi al-Din. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tarekat Syafawiyah ini bertujuan untuk memerangi orang yang inggar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Kemudian ada strategi dan kebijakan pemerintah Daulah Syafawiyah pada masa kepemimpinan Abbas I. Daulah Syafawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Syafawiyah diantaranya yaitu berusaha menghilangkan dominasi Hizbah atau Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia. Kemudian ada kemajuan peradaban Islam pada masa Syafawiyah, yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, bidang arsitektur, dan bidang kesenian. Ada juga bidang tarekat. Kemudian kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Syafawiyah, bahwa sepeninggal Abbas I pada periode 1628 Masehi, kerajaan Syafawiyah dilanda kemunduran yang secara berangsur-angsur membawa pada kehancuran. Sejumlah raja-raja yang berkuasa sesudah Abbas I merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mempertahankan masa kerajaan. Ya, baik, di sini saya Nabila Mutiara akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami mengenai pendekatan dan media pembelajaran SKI kelas 11 semester ganjil. Paradigma pembelajaran dalam kurikulum 13 menggunakan pendekatan learner center atau berpusat pada siswa. Kemudian implikasi pendekatan pembelajaran learner center atau berpusat pada siswa yaitu yang pertama, orientasi pembelajaran SKI bukan hanya sekedar pada hasilnya, namun dipusatkan pula pada proses mental. Di samping kebenaran siswa, guru harus memahami proses yang dilakukan oleh siswa. Kemudian,
Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu media pembelajaran SKI. Seperti yang kita tahu, media pembelajaran yaitu sebagai alat wadah untuk menunjang sebuah keberhasilan belajar mengajar. Adapun jenis-jenis media pembelajaran diantaranya media audio, media cetak, media elektronik, slide dan film street, media film, rekaman pendidikan, televisi pendidikan, radio pendidikan, dan tape recorder. Nah, untuk media yang digunakan untuk pembelajaran SKI kelas 11 semester ganjil yaitu menyesuaikan dengan keadaan yang ada atau kondisi yang sedang berlangsung. Dengan media apapun bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran secara efektif. Misalnya dalam keadaan daring ataupun yang sekarang sudah tatap muka, media elektronik sudah pasti digunakan karena sangat tertinggal sekali bila tidak menggunakan elektronik. Kemudian, media cetak pun masih digunakan sebagai referensi siswa seperti buku guru, buku pegangan siswa, buku LKS, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Salah satu bentuk penilaian adalah penilaian autentik. Penilaian sendiri merupakan kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penilaian autentik mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berikut pemaparan teknik penilaian autentik dalam ranah penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan ranah sikap dan nilai. Ada asumsi bahwa sikap seseorang terhadap sesuatu bisa dipengaruhi dari pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu itu. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Hasil belajar psikomotorik ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.